This potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I gotta... Ya baik teman-teman, jumpa kembali di channel saya. Nah di sini saya baru sempat bikin konten ya, karena dari kemarin saya sibuk jualan teman-teman. Dan untuk teman-teman juga jangan diambil hati ya, bahwasanya di setiap balasan maupun di channel ini maupun yang lewat WA saya nggak bisa respon dengan cepat, atau bahkan ada yang lupa nggak saya respon. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ketika insya Allah kalau sudah waktunya lowong, nanti teman-teman akan saya fokuskan untuk saya bimbing seperti itu ya. Nah, di sini kebetulan karena kemarin saya sedang sibuk untuk jualan, ini sedikit terombang-ambing untuk perawatan jamurnya. Jadi saya pakai seperti ini ya, biar nggak ribet dan nggak makan waktu banyak. Nah, untuk teman-teman, jika mau pakai cara penyiraman yang persis dengan yang saya seperti ini, teman-teman itu harus benar-benar paham cara menakar airnya, seperti itulah kurang lebihnya. Yang mana kalau cara yang seperti ini nggak sesuai, itu bisa jadi jamurnya itu akan lari ke bagian bawah, teman-teman. Jadi saya beri contoh seperti ini, yang mana ini sudah belajar tumbuh ya. Dan ini kebetulan sudah di hari ketiga teman-teman. Dan hasil jamurnya ya memang nggak begitu bagus, jadi seperti ini. Ini sedikit ada kendala ya, karena saya nggak begitu fokus merawat jamur ini. Teman-teman bisa lihat bahwasanya medianya ini sangatlah kering. Jadi jika teman-teman merawat jamurnya itu sampai bonggol jagungnya kering seperti ini, itu otomatis jamurnya itu akan lebih kecil dan kerdil seperti ini. Dan ditambah lagi cuaca saat ini begitu sangat panas ya. Entah di daerah teman-teman itu terjadi apa enggak, yang jelas di yang punya saya itu terjadi panas yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi jika tempatnya teduh itu sedikit aman, ataupun di dalam ruangan itu sangat aman ya. Beda halnya dengan yang di luar ruangan seperti yang punya saya seperti ini. Dan kebetulan ini juga saya rawat untuk menghindari tikus, ini pakai jaring seperti ini. Teman-teman bisa diperhatikan ya. Jadi sebetulnya jika tidak diganggu sama seekor tikus ya, intinya nggak begitu banyak makan modal. Tapi ketika sudah diganggu seperti ini, itu otomatis teman-teman harus rela mengeluarkan biaya untuk melakukan pencegahan supaya media tidak dirusak sama tikus ya. Itu otomatis kalau udah dirusak, apalagi seperti ini sekalipun pakai jaring seperti ini tetap masuk teman-teman, tetap di apa ya, digigit itu yang namanya jaring itu. Intinya tikus itu tetap mencari celah untuk masuk ke area media seperti itu. Akan tetapi ketika teman-teman melakukan pencegahan dengan cara seperti ini, itu setidaknya ya biasanya ini kan rusaknya parah, karena berhubung saya melakukan pencegahan dengan cara yang seperti ini sedikit ada perubahan ya, bahwasanya terganggunya hanya sekitaran 10% seperti itu. Kalau kemarin-kemarin kan itu hampir 80% seperti itu. Jadi cukup cukup berhasil lah cara yang seperti ini. Sebetulnya ini rencana mau tak keliling di area Kumbung, itu saya pikir nggak akan bisa maksimal tetap ya. Karena yang otomatis yang lebih aman yang seperti ini menurut saya. Jadi teman-teman usahakan itu tetap
perhatikan ya untuk kelembapan medianya. Jadi pada intinya teman-teman itu jangan apa ya, jangan samalah hasilnya sama yang punya saya. Misalkan punya saya kan seperti ini, karena nggak kurang rawatan ya, teman-teman itu harus lebih hasilnya dari yang punya saya. Apalagi ditambah misal teman-teman nggak ada pekerjaan utama, itu eman-eman kalau sampai terjadi hal yang seperti ini. Karena di saat cuaca panas itu otomatis akan berubah suhu umbungnya ya, seperti itu. Jadi kalau di musim panas seperti ini air akan mudah menguap dan media itu akan mudah kelihatan mengering ya. Sekalipun di bawah, di tahap bawah itu basah. Jadi atasnya itu yang akan ditumbuhi jamur itu kelihatan kering karena itu menguap, teman-teman. Makanya jika sudah terjadi hal yang demikian di setiap daerah teman-teman semua, itu untuk takaran airnya itu jelas sudah harus dirubah. Jadi misalkan dengan takaran air yang 13 liter, itu teman-teman harus bisa ditambah menjadi 18 liter. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Intinya teman-teman bisa mengira ya. Ini saya memberi gambaran bahwasanya jika terjadi kekurangan air, itu lebih condong kecil dan kerdil, teman-teman. Jadi jelas ya seperti itu ya. Nah, ini untuk di hari ketiga hasil yang dikumbung itu saya cuci dulu dan kita jemur terlebih dahulu. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan cara yang seperti ini ya, karena saya selalu bilang itu karena kalau disatukan dengan yang kumbung ini yang akan saya panen ini, itu akan terjadi terlalu lama, teman-teman. Jadi itu dijemur dulu biar berproses lebih awal seperti itu. Nah, dan ini untuk kumbung yang gandeng seperti ini hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada sedikit membaik ya. Kalau yang ini sedikit membaik. Sekalipun ada juga yang kecil, tapi ini sedikit membaik timbang yang kumbung yang di sebelah tadi. Dan teman-teman bisa diperhatikan ya, ini jamurnya ini sangat keras sekali. Sekalipun ini saya panen di jam 1 siang, teman-teman. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan bahwasanya ini di setiap kumbung ini saya hanya memakai pupuk 2 kilo per kumbung, teman-teman. Hanya saja ini saya tidak pakai yang subsidi, karena yang subsidi saya cari masih sulit untuk pupuknya. Jadi saya terpaksa pakai pupuk yang sedikit kasar ya. Nah, saya kasih contoh seperti ini untuk pupuknya. Jadi ini kualitasnya juga lebih bagus ya. Jadi sekalipun pakai 1 kilo itu perbandingannya kalau menurut saya pribadi ya, itu 2 kilo pupuk subsidi, teman-teman. Hanya saja jenis pupuk yang seperti ini itu nggak mudah larut, teman-teman. Jadi lebih aman. Jadi sekalipun disiram pakai selang air yang kayak saya yang di awal tadi, itu tidak ada masalah. Hanya saja kekurangannya kalau pupuk yang jenis yang seperti ini, ketika teman-teman ditebar itu lebih mudah jatuh ke bawah langsung seperti itu. Jadi teman-teman ketika membuat itu usahakan ditapet ya untuk janggelnya. Itu supaya pertumbuhan jamurnya itu tidak jatuh ke bagian bawah, karena fungsi pupuk sendiri itu kan juga pengaruh ya seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa dilihat dah kalau yang punya saya seperti ini. Ini kebanyakan di tahap awal yang tumbuh jamur karena kelihatan kan agak ke dalam ya pertumbuhan jamurnya. Nah, itu di sebelahnya. Dan ini saya persingkat dan ini sudah selesai. Dan ini kita pindah di sebelahnya, teman-teman.
Jadi seperti inilah, kalau yang ini sekalipun sedikit kekurangan air, tapi saya sedikit bisa memperbaiki. Beda yang di sebelah tadi ya, itu sedikit fatal kayaknya, seperti itu. Nah, saya kasih contoh seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau pupuk yang sedikit kasar, yang non subsidi, itu lebih mudah jatuh ke bawah teman-teman. Itu otomatis di tahap awal itu teman-teman harus dikunci dengan banyaknya dedak di situ. Karena nanti pupuknya itu nggak jatuh ke tahap paling bawah ya, jadi tetap di situ. Jadi untuk cara perawatannya itu beda, teman-teman bisa menemukan sendiri nanti seperti itu. Jadi nggak harus kita bergantung pada pupuk yang subsidi ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang non subsidi, itu kan ada macamnya, ada yang lebih halus, ada yang kasar. Itu kalau yang halus itu akan beda cerita lagi, bahwasanya itu juga lebih bagus ke jamur, hanya saja jika kelebihan takaran pupuk itu pertumbuhannya bisa sangat lama sekali. Tapi jika takarannya, ini saya pakai 2 kilo ya teman-teman ya untuk satu kumbung, dan ini teman-teman bisa praktekkan nanti jika teman-teman tertarik, dan ini saya jamin 10 hari tumbuh jamur teman-teman. Dan ini perawatannya pun sekalipun disiram tiap hari, hanya saja di 3 hari awal itu teman-teman perlu dicatat itu penyiramannya 18 liter air selama 3 hari. 18 liter di pagi hari dan 18 liter di sore hari. Itu dilakukan selama 3 hari teman-teman. Nah, ketika sudah 3 hari dan di hari keempat, itu teman-teman bisa melakukan penyiraman dengan 13 liter air saja. Itu pun dilakukan di sore harinya, teman-teman. Ini kalau teman-teman pakai pupuk yang seperti ini ya, ini berlaku dimanapun, maupun di ruangan terbuka maupun di ruangan tertutup, teman-teman. Jadi lebih hemat waktu ya, kalau teman-teman punya pekerjaan utama itu tidak terlalu mengganggu untuk waktunya teman-teman semua. Ini kalau udah 2 kilo ini kan udah balik modal sih teman-teman ya. Itu semua tergantung cara penjualannya teman-teman. Kalau saya terus terang 1 kilo itu bisa laku 35 teman-teman. Dan ini kalau secara keseluruhan tadi 3 kumbung itu menghasilkan jamur kurang lebihnya 6 kilo. Jadi sebetulnya ini bisa lebih lah seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan bisa membuktikan sendiri. Seperti itu ya. Ya, mungkin sekian teman-teman untuk sharing kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membawa keberkahan tersendiri untuk teman-teman semua. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.